Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa anzalal Qur'an summa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ahli iman. Wa ba'du. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai. Wahibukum fillah. Alhamdulillah di Ramadan keempat ini kita kembali bertemu untuk membahas belajar bersama dari para ulama kita, dan sekarang kita mau belajar dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Kita masuk pada bab kedua. Beliau membicarakan tentang hakikat penyakit hati, kenapa dan bagaimana. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa hati kita berpenyakit banyak sekali dalam ayat Al-Quran disebutkan, terutama saat Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang kondisi orang-orang munafik dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit, dan Allah menambah penyakit dalam hati mereka. Dalam ayat 53 surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Ya. Jadi bisikan-bisikan setan itu akan merusak, akan lebih menjadikan sakit hati orang-orang yang fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Setan membisikkan, makin parah sakit. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32 ada isyarat bahwa penyakit hati ini bertambah sakit juga disebabkan oleh orang lain yang tidak sengaja menyakiti dia, menyakiti hatinya. Dalam surat Al-Ahzab Allah menceritakan ini buat para ibu ini, para akhwat. Allah mengatakan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadi minan nisa ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kalian ini tidak seperti perempuan-perempuan lainnya. Apabila kalian betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian melembutkan suara kalian, melenggak-lenggokkan, memperindah suara supaya didengar oleh orang lain, terasa asik gitu, terasa nikmat. Kenapa? Fayat ma'alladzi fi qalbihi mar. Maka yang di dalam hatinya memang ada penyakit itu akan yatma, akan punya keinginan buruk. Ya, makanya dalam fikih itu kita sebut, didiskusikan para ulama, apakah suara wanita itu aurat? Ya. Kalau merujuk kepada ayat ini, suara perempuan itu akan jadi aurat, akan jadi fitnah, dan tidak boleh didengarkan oleh orang lain apabila suaranya itu membuat yatma alladzi fi qalbihi marad. Ya, suaranya dilemah lembutkan. Makanya khilafiyah para ulama mendengarkan nyanyian wanita, ya, yang akan mengganggu hati orang sehingga dia muncul tamak, menginginkan perempuan itu, teringat syahwatnya naik dan sebagainya. Ini mendengarkan suara perempuan yang dilarang. Selanjutnya beliau Ibnu Qayyim menyampaikan satu analisa atau tafsir dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. Saya baca. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab
wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafirun madza aradallahu bihadza masalah. Beliau kemudian menjelaskan bahwa ada lima hikmah yang Allah sebutkan tentang informasi dari Allah bahwa jumlah malaikat itu sekian. Penjaga neraka itu adalah para malaikat. Nah, ini informasi ini akan menjadi fitnah pada yang mendengarnya. Yang mendengarnya seperti apa? Allah menyebutkan, ya, bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di sini ada 5 hikmah. Yang pertama, fitnatal lil ladzina kafaru. Ini menjadi fitnah. Ini menjadi siksaan. Ini menjadikan orang-orang kafir semakin kafir. Ini namanya fitnatal lil ladzina kafaru. Dia semakin menentang Islam, dia semakin tidak percaya pada Islam. Gitu. Ini orang kafir itu seperti itu. Ini berarti hatinya sudah sangat rusak. Yang kedua, liyastaiqinal ladzina utul kitab. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah memiliki kitab. Penganut Injil, penganut Taurat, itu semakin yakin, oh iya, informasi yang disebutkan oleh Allah atau berita yang diceritakan oleh Muhammad ini sesuai dan sejalan dengan apa yang ada dalam kitab-kitab kami. Begitu. Maka semakin yakin tentang kebenaran hal itu karena ada di kitab mereka, juga ternyata ada juga dalam Al-Quran. Yang ketiga, wa yazdadal ladzina amanu imana. Orang yang beriman bertambah imannya. Ya, orang yang beriman bertambah imannya. Kenapa? Karena mereka saat mendapatkan informasi tentang malaikat, kemudian informasi tentang malaikat ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka semakin meyakini karena tentang malaikat ini banyak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin yakin tentang neraka yang dahsyat, yang mengerikan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Hikmah yang keempat, bahwa informasi ini membuat orang-orang yang beriman dan orang-orang ahlul kitab tidak lagi ragu. Ya, tidak lagi ragu. Jadi kalau tadi disebutkan liyastaiqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana. Jadi yakin yang tidak ada keraguannya, iman yang tidak ada keraguannya lagi. Ini orang-orang baik, orang-orang yang hatinya bersih, mendapatkan tambahan informasi itu semakin yakin dan semakin hilang keraguan-keraguan dalam dirinya. Tapi kita lihat bagaimana kondisi orang yang hatinya punya penyakit. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun madza aradallahu bihadza masalah. Kembali Allah bicara tentang orang munafik. Kembali Allah bicara tentang orang-orang kafir. Bahwa saat mendapatkan informasi tambahan tentang hal-hal gaib seperti itu, mereka bertambah hairah, bertambah bingung. Karena di dalam hatinya ada penyakit. Tambahan informasi nambah bingung, malah melecehkan berita itu. Madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan informasi seperti ini? Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi demikian. Hati seseorang itu apabila mendapatkan tambahan informasi dari Allah dan Rasulnya, ya, terpecah pada kondisi seperti tadi. Ada kondisi orang-orang yang berpenyakit, termasuk orang kafir di dalamnya, dan kondisi orang yang hatinya bersih, orang beriman, dan juga ahlul kitab yang masih lurus beriman kepada Allah dan Rasul mereka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya
penyakit manusia itu, penyakit hati manusia itu berpulang pada dua hal saja. Yang pertama adalah penyakit al-jahlu, bodoh, tidak tahu. Dan ini obatnya adalah al-ilmu wal huda. Dikasih tahu, dikasih petunjuk orang yang tidak tahu. Penyakit yang kedua adalah al-ghay. Al-ghay ini nyimpang, melawan arus, melawan kebenaran. Ini ghay. Ya. Gitu. Nah, ghay ini obatnya apa? Ar-rusyd. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Sudah jelas beda antara ar-rusydu, kedewasaan, kelurusan, kemapanan, keteguhan, gitu. Wal ghay, dan penyimpangan, kekanak-kanakan, emosional. Begitu. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada umat manusia bahwa sosok Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sosok yang sudah terbebas dari dua macam penyakit hati ini. Allah mengatakan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum, satu, wa ma ghawa, dua. Wah, saudaramu ini, wahai orang Arab, Muhammad ini ma dhalla, tidak sesat, bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak tahu, bukan orang yang tersesat karena tidak ada yang membimbingnya. Ma dhalla. Kemudian yang kedua, wa ma ghawa, dan bukan orang yang mau nyeleneh, bukan orang yang suka nyimpang, bukan orang yang tidak lagi dewasa. Begitu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewariskan dua hal ini, dua kebaikan ini, yaitu adamul jahli wa adamul ghayyi, ya, atau al ilmu war rusyd, itu kepada para sahabatnya, terutama khulafaur rasyidin. Oleh karena itu kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyipati orang-orang yang melanjutkan kepemimpinan Rasul, Allah sebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Jadi khalifah-khalifah setelah Rasulullah itu disifati dengan dua sifat, ar-rasyidin wal mahdiyyin. Ar-rasyidin artinya orang-orang yang punya penuh kedewasaan, orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, orang-orang yang tertib hukum dan aturan. Al-mahdiyyin, orang yang senantiasa dapat hidayah, orang yang sudah mendapatkan bimbingan dan tambahan ilmu. Ar-rasyid wal mahdi. Orang yang rasyid cerdas, wal mahdi, dan yang mendapatkan hidayah. Bapak saya namanya Muhdi Rosyadi. Jadi dua karakter ini ya, ada di sana. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, dari mana kita bisa mendapatkan dua hal tadi? Ar-rusyd dan al-huda. Di mana dapatkannya? Dalam Al-Qur'an. Kalau kita sedang kehilangan dua hal tadi, berarti kita sedang berpenyakit. Obatnya di mana? Obatnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra 83. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yadhiru zalimina illa khasara. Begitu. Yang kedua, dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jadi dua ayat tadi menyebutkan bahwa yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran untuk kesembuhan hati seseorang adalah mereka yang punya iman, mereka yang hatinya bersih, hatinya ingin mendapatkan kebersihan, hatinya siap menerima kebenaran. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, ya, orang yang hatinya memang berpenyakit, punya keraguan, tidak mau dibimbing dengan Al-Quran, kafir itu tertutup hatinya, gitu kan? Mereka itu apa kata Allah? Wala yazidu zalimina illa khasara. Quran ini justru akan membuat mereka semakin
merugi. Kenapa semakin merugi? Karena begitu mendapatkan informasi Quran, dia melecehkan Al-Quran, bukan mau menerimanya. Begitu mendapatkan informasi Al-Quran, dia semakin benci terhadap Islam. Begitu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim membahas tentang fi asbab wa musyakhkhasati maradil badan wal qalb. Jadi beliau ingin memberikan gambaran sebab-sebab penyakit badan dan penyakit hati itu mirip. Dalam penjelasannya, beliau memberikan pendekatan yang begitu enak sekali kita mencernanya. Jadi, para dokter, para tabib menyebutkan bahwa badan yang sakit itu, badan yang sakit itu adalah badan yang keluar dari fungsi yang seharusnya, begitu, keluar dari kenormalannya, keluar dari kenormalannya, bertingkat-tingkat. Ada yang sama sekali tidak berfungsi, tidak berjalan normal, seperti buta, tuli, begitu, sama sekali. Ada yang menurun kemampuannya, hanya menurun saja. Matanya harus pakai kacamata, minus, atau kebalikannya plus, begitu. Nah, ada yang justru fungsinya jadi kebolak-balik. Lidahnya tidak bisa mengecap, sama sekali tidak bisa pahit, berarti ini hilang fungsi. Ada yang fungsinya menurun, mustinya menurun, manisnya kurang terasa manis, ada campur-campur begitu, tapi masih ada rasa. Nah, yang repot udah kebalik-balik, mencicipi garam rasa gula, gitu, seperti itu, mencicipi gula rasa pahit. Nah, ini berarti sudah fungsinya jadi kebolak-balik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, hati pun demikian. Hati pun demikian. Jadi ada hati yang berkurang fungsinya, atau sama sekali tidak fungsi, atau fungsinya jadi terbolak-balik. Begitu. Ini hati, kepekaan hati itu. Jadi kalau misalnya orang melihat kemungkaran dianggap sebagai sebuah kebaikan, gitu. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal oleh dia secara manusiawi, begitu, bertentangan juga dengan syariah, dia balik. Justru itu yang dikaguminya, disenanginya, yang diyakini sebuah kebenaran oleh dia. Itu berarti fungsinya sudah terbolak-balik, udah parah banget. Ada yang memang sama sekali dia tidak mau menerima kebenaran, gitu, tidak melihat ini sebuah kebaikan, udah gelap. Ada yang kadang-kadang menerima kebenaran, kadang-kadang juga suka pada kebaikan. Nah, ini hati yang fungsinya menurun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali ke badan supaya bisa memahaminya dengan baik. Penyakit badan yang menjadikan, atau kondisi badan yang seperti tadi digambarkan 3 hal tadi, itu masalahnya atau penyebabnya itu ada 3 kategori. Penyebabnya ada 3 kategori. Pertama, kemungkinan badan kita itu karena ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kurang. Jadi kurang vitamin, sehingga kemudian badannya sakit, badannya lemes, kurang air, badannya lemes, nggak bisa banyak gerak, kecapean, maka ini butuh ditambah, gitu kan? Ditambah air. Yang kedua, mungkin karena kelebihan. Ini karena kelebihan. Ada tambahan. Ada tambahan pada kelebihan pada badannya. Begitu.
kelebihan tambahannya ini berarti harus dikurangi. Ada apa namanya, kelebihan asam, dan kelebihan basahnya. Ya, ini dokter yang tahu. Jadi ini harus diturunkan. Kayak kolesterol misalnya, kelebihan. Ini harus diturunkan. Yang ketiga, karena ke badan itu sudah masuk penyakit. Ya, ke badan itu sudah masuk penyakit yang merusak fungsi-fungsinya. Maka yang masuk ini harus dikeluarin, harus dibuang. Jadi obatnya seperti itu, apa namanya, teorinya. Yang kurang ditambah, yang kelebihan dikurangi, datang mengganggu, merusak, ini harus dihilangkan. Jadi ada yang ditambah, ada yang dikurang, dan ada yang harus dihilangkan. Jadi kalau apa namanya, masuk bakteri berarti harus dihilangkan, ya kan? Masuk bakteri terus dihilangkan, masuk kuman harus dihilangkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga halnya dengan penyakit hati. Penyakit hati, hati kita jadi kurang berfungsi, bahkan fungsinya jadi kubolak-balik. Maka ada sesuatu yang harus kita lakukan, ya, dengan 3 hal tadi. Hati kita kurang peka. Hati kita nggak bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita nggak semangat dengan taat. Nah, berarti ini kurang kekuatannya. Hati sedang kekurangan energinya. Nah, ini harus diobati dengan penambahan iman dan pelaksanaan taat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu berkurang dan bertambah. Yazidu bi ta'at. Iman ini akan tambah dengan taat. Gitu, ya. Jadi yang menyehatkan hati kita ini apabila kita mempraktekkan ketaatan-ketaatan sedikit demi sedikit terus di hadapan Allah. Nah, sekarang ini Ramadan kita sedang menambah apa? Menambah energi untuk hati kita. Ya, dibutuhkan, insya Allah. Yang kedua adalah karena di badan kita ini ada yang lebih. Ya, ada yang lebih gitu. Nah, yang lebih ini harus kita keluarkan. Harus kita keluarkan. Ya. Yang lebih-lebih ini harus kita keluarkan. Apa? Penyakit-penyakit buruk. Caranya bagaimana? Ya, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertaubat supaya bersih. Supaya bersih. Kita bertaubat kepada Allah. Dibersihkan lagi nih, yang kelebihan ini ada karat. Fi qulubihim maradun. Ke dalam hati mereka ada tambahan karat. Penyakit yang ditimbulkan, karat yang ditimbulkan ini dari mana? Gitu. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ini kelebihan, merusak. Ini harus ditaubati supaya bersih, keluarin karat-karat. Fi qulubihim marad, dikeluarkan. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian kita juga harus mengeluarkan apa yang merusak, menyakiti hati kita. Apa yang menyakiti hati kita? Kemaksiatan-kemaksiatan kita. Ya, kemaksiatan ini harus dijaga. Jadi setiap kita berbuat salah, itu hati kita sakit, maka harus kita jaga. Jadi caranya adalah dengan menjauhi kesalahan-kesalahan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Misalnya, saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa an-nadratu sahmun min sihami iblis. Panah iblis salah satunya adalah melihat dengan maksiat. Melihat dengan syahwat adalah kemaksiatan. Jadi kalau kita mandang perempuan, foto porno, video porno, ini panah iblis. Kalau kita berhasil tidak melakukannya, maka panas ini akan
hati kita akan terasa manis. Tapi apabila kemudian hati kita itu kita ini bermaksiat, hati kita rusak. Kenapa nih? Ini harus segera bersihin kalau udah masuk kayak gitu. Bekas panahnya ini menjadi karat, harus kita bersihkan. Jadi saudara kaum muslimin rahimakumullah, bila hati kita ini sakit, ya, bila hati kita ini terasa seperti itu, maka kita harus mengobatinya. Ya, kita harus mengobatinya. Bagaimana obatnya? Ya, sekali lagi saya ulangi. Obatnya yang pertama seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kasih dia energi, kasih dia vitamin agar imunitas hatinya itu muncul, gitu. Dia ada energi. Jadi kalau ibarat orang udah lemas, kasih minum, gitu. Ini orang kurus, kasih vitamin, gitu kan. Nah, hati kita kurus, hati kita tumpul, hati kita tidak punya gairah untuk berbuat taat. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, tahukah kalian bagaimana cara mengasah hati yang sudah tumpul? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau ngasah golok kami ahlinya. Tapi kalau ngasah hati yang sudah tumpul, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah SAW, untuk ngasah hati itu dua. Tilawatul Quran wa zikril maut. Baca Al-Quran dan mengingat kematian. Inilah saatnya. Ramadan. Saatnya kita baca Quran. Saatnya kita mengingat kematian. Begitu kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran ada berita tentang surga, berita tentang neraka, ingat kematian kita. Kalau saya sudah dibungkus dengan kain kafan, diantarkan oleh keluarga saya masuk ke liang lahat, apakah saya akan fi rawdatin min riyadil jinan, di taman surga, au hufratun min hufarin niran, atau jurang neraka? Pada saat selesai hisab, apakah saya akan bersamanya Rasul di telaga Kausar lalu masuk surga, ataukah kita akan dikirim, dicaplok dengan api neraka lalu dimasukkan ke dalam neraka, ketemu dengan Firaun di sana? Saudaraku, dengan cara seperti ini kita akan ingat kematian yang bisa menyehatkan hati kita. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membersihkan hati kita dari karat-karat dosa. Subhanallah, tidak ada waktu yang paling mudah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sangat mustajab kecuali Ramadan. Tidakkah kita bergembira saat kita mendengar informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir? Lalu Allah berkata, adakah yang mau bertaubat kepada aku? Aku akan ampuni. Adakah yang mau meminta kepadaku? Akan kasih. Itu tidak ada. Sulit kita untuk menemukan waktu-waktu seperti itu selain Ramadan. Ramadan kita itu dibangunkan oleh sistem tubuh kita, kita dibangunkan oleh keluarga kita dibangunkan oleh lingkungan kita. Anak-anak muda itu jam 3, jam setengah 3, ya, keliling-keliling sahur. Subhanallah, di sepertiga malam yang terakhir, waktunya kita membersihkan hati kita dari karat-karat dosa. Saudaraku, kesempatan kita sekarang menjadikan hati kita hati yang hidup, qalbun munib, qalbun salim. Dan yang terakhir, agar hati kita sehat, jauh dari penyakit, adalah jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Sekarang juga kesempatan. Rasulullah mengatakan, gembira sekali kita saat Rasulullah menginformasikan, wasuffidatis syayatin, setan dibelenggu. Artinya apa? Peluang-peluang kita bermaksiat itu sedikit di bulan Ramadan ini. Ya, apalagi di musim pandemik seperti sekarang. Kita diminta oleh pemerintah untuk tidak banyak keluar. Bahkan suruh stay at home. Bahkan di rumah pun kita harus jaga jarak dengan keluarga.
Saatnya kita tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pernah dikeluhkan oleh Hanzalah kepada Abu Bakar sang murabinya, wahai Abu Bakar, saya ini curiga dengan hati saya, sepertinya saya sudah jadi orang munafik. Loh, kenapa engkau begitu wahai Hanzalah? Dia sudah merasakan hatinya sakit. Kata Hanzalah, Abu Bakar, aku ini merasakan buruk, bahkan mungkin ada kemunafikan dalam diriku. Fenomenanya apa? Saya ini kalau lagi liko, kalau lagi ketemu engkau, apalagi ketemu Rasul, hati saya ini subur. Hati saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu surga, sangat takut neraka, ingin banyak beramal. Tapi begitu saya menjauh darimu, apalagi menjauh dari Rasul, ketemu dengan keluarga, menggeluti bisnis, apa? Ghalabatnil iyal wal amwal. Aku terkalahkan oleh keluarga dan hartaku. Kayaknya kondisi Alhamdulillah ini kayak seperti kita ya. Salat diburu-buru. Kenapa? Karena harus segera masukkan rapat lagi. Salat diburu-buru. Kenapa? Karena ada acara keluarga, anak-anak gangguin. Bahkan saat di sholat kita mikirin bisnis. Ya Allah. Saudara, bagaimana solusinya? Yuk kita lihat. Hanzalah ini nanya kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, waduh, sang murabi ini bingung. Kayaknya apa yang kau sampaikan juga bisa terjadi pada saya. Saya juga bisa begitu. Kalau begitu mari kita tanya pada murabi kita sama-sama. Rasulullah SAW. Dua orang sahabat ini datang kepada sang murabi ulum, sang murabi utama mereka. Ya Rasulullah, Hanzalah ini mengeluhkan begini. Kami ingin tahu jawabannya dari engkau. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, seandainya kondisi kamu di luar sana sama seperti kondisi hatimu saat bersama saya, la safahatkumul malaikah, kalian akan disalami malaikat. Kalian ini orang hebat, kalian ini hampir selevel dengan malaikat. Ya, senantiasa bertasbih, memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi hatinya hidup dekat dengan Allah, qalbun munib, hati yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalbun salim, hati yang selamat dari noktah-noktah dosa, dari hubud dunya dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah SAW, walakinnahu sa'atan fasa'ah. Tapi kita ini manusia biasa. Ya, ada saatnya iman kita sedang naik, ada saatnya iman kita turun dikit. Tapi kata Rasulullah SAW, apabila saat turunmu tetap dalam kondisi kamu di atas sunnah, ya, maka tidak apa-apa, itu tetap baik. Artinya kondisi kita memang sedang menurun untuk takarub kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, karena kita ingin bercanda sama anak dan istri kita. Tidak apa-apa selama canda dan dengan istri itu ala sunnah, masih dalam koridor benar, dalam koridor baik. Ya, candanya tidak maksiat. Itu bawa anaknya tidak pernah kemaksiatan, bawa mereka bahagia, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tidak apa-apa kita berbisnis, bahkan disuruh oleh Rasulullah SAW. Tapi bisnis kita, bisnis ala sunnah, mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan sholat rajin, tapi selesai sholat kemudian kita berinteraksi dengan riba, nipu orang. Jangan sampai kita baca Quran panjang, setelah baca Quran kita pukul istri dan anak kita. Begitu. Jadi saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita praktekkan semampu kita. Aku qouli hadza, la ilaha illallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.